Sudah siap memuji Tuhan? Amen. Mari nyanyikan pujian pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan. Puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Mari lihat kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Ajak menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi yuk katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Yes, amin. Mari datang menyembah Dia. Dia yang menciptakan dunia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan. Puji dan Tuhan Raja Maha. Dia yang mencipta dunia ini, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan. Puji oh haleluya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan. Puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang bangga punya Allah yang besar, katakan yes. Jadi yang mengerahkan kekuatannya dinyatakan di tengah kita pagi hari ini. Amin. Wow, oh, oh. 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 Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, yes.
kita. Satu-satunya penebus kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari sekali lagi katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. bertepuk tanganlah. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dan Dialah satu-satunya penebus yang hidup. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Mari nyatakan iman kita pagi hari ini. Dia yang berikan kemenangan Kau satu-satunya buat saudara dan Tuhan. saya. Dia yang berikan bahwa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Mari biar setiap mulut bersorak-sorai bagi Raja. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord. Para-pa-pa-pa-ra-ra-ra. Para-pa-pa-pa-ra-ra-ra. Para-pa-pa-pa-ra-ra. 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 Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yes, amen, Lord. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bolehkah pagi hari ini kita katakan Tuhan yang beri kemenangan kepada Santi. Saudara sebutkan nama saudara masing-masing, amin. Kita ganti nama kita ganti kita dengan nama kita masing-masing. Mari nyanyikan pujian ini dengan iman. Biar sungguh kemenangan yang dari Tuhan itu menjadi bagian kita. Mari katakan Tuhan yang beri kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan di dalam Santi, di dalam Jati. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan Sekali lagi mari dengan iman katakan Tuhan yang beri kemenangan bersama engkau. Tuhan yang memberi kemenangan. Siap sebutkan nama saudara. Bersama Jadi, di dalam sedih. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang kami puji Tuhan. Engkau yang kami tinggikan. Engkau yang layak terima persembahan hidup kami. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Menyanyikan suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Seluruh bumi menyembah. Surga bumi kan terseru, kuduslah Tuhan namamu. Katakan segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Sekali lagi katakan suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat
yang ketiga ayat 9-10 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, pagi hari ini ketika kita memberi persembahan, bukan karena Allah perlu persembahan kita, tetapi ketika kita membawa persembahan atau korban, itu adalah bentuk penyembahan kita. Karena persembahan adalah penyembahan. Amin. Persembahan kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Persembahan menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Persembahan menunjukkan percaya dan iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini, kalau pujian itu adalah bahasa iman, maka persembahan adalah penyembahan. Ketika kita membawa persembahan, kita sedang membawa seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Pagi hari ini siapkan persembahan kita. Biar persembahan kita memuliakan Tuhan. Biar segenap hidup kita memuliakan Allah. Haleluya. Haleluya, Lord Jesus. Kami bawa hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Mari katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
Kau saja Tuhan, Kau yang yang kudus yang mulia. Engkau saja pemilik semua, Engkau saja pemilik hidup kami. Kau yang Setiap tangan terangkat, jemaat Tuhan katakan kau saja. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci. Thank you Lord. Kau saja yang layak. Amin. Kau layak terima glory.
berikan sorak bagi Raja, bagi Tuhan. Tuhan, haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang percaya katakan amin. Boleh sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Raja. Haleluya. Yes. Amin. Kita masih dalam seri menambahkan kepada iman kita hal-hal yang menunjukkan kekristenan kita, saudara. Kalau ditanya, setan percaya Tuhan, percaya. Dia bahkan gemetar. Namun apa bedanya dengan kita? Karena dalam kita selain ada iman, selain ada percaya, ada tindakan iman. Ada kebajikan iman. Mari baca sama-sama 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Saya mau saudara ini ulang-ulang terus. Saya sangat diberkati dengan seorang ibu yang berdoa pagi. Setiap kali kita doa pagi, satu waktu saya suruh dia berdoa, dan dia bisa menyebutkan, menambahkan iman apa-apa. Mari kita baca sama-sama. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3. Justru karena hal itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Yang percaya katakan amin. Semua orang muda ingin bertumbuh. Amin. Semua anak-anak yang punya anak pasti pengen anaknya bertumbuh. Katakan amin. Semua yang berusaha pengen usahanya bertumbuh. Amin. Apalagi di tengah masa seperti ini. Tapi yang paling penting kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Nah, bagaimana mengujinya? Dengan hal-hal ini. Saudara siap mendengarkan firman Allah? Silakan duduk. Hari ini kita akan bahas tentang tambahkan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Bulan ini kita sedang bicara dalam keintiman. Nah, cocok sekali saudara. Orang saleh itu pasti intim dengan Tuhan. Tapi minggu yang lalu kita udah berkata ternyata saleh itu punya dua pandangan. Pandangan kepada Allah, pandangan kepada sesama. Lebih dalam lagi pagi hari ini Tuhan katakan kepada kesalehan tambahkan kasih akan saudara-saudara. Oh, ini bicara keintiman yang sangat dalam. Amin. Nah, saudara, ketika saya membaca hal ini, saya nyaris gak bisa khotbah. Kenapa? Bukan saya gak tahu mau khotbahin apa. Karena justru terlalu saya mengetahui apa yang harus dikhotbahkan. Tapi intinya ketika kita mendengar kebenaran, bagaimana kebenaran itu mengubah kita. Gampang untuk berkata, tambahkan kasih akan saudara-saudara. Kita udah tahu, kasih persaudaraan. Saya harus mengasihi saudara saya. Yang kita sebut saudara pertama kali tentu keluarga inti. Semua orang pengen keluarga harmonis, amin. Dan itu hanya ada dalam keintiman. Tapi ternyata Tuhan katakan kepada saudara-saudara bukan hanya keluarga inti. Saudara seiman. Saudara, kata kasih akan saudara-saudara, bahasa Yunaninya Philadelphia, artinya kasih persaudaraan. Ini dari dua kata, dari phileo artinya kasih yang tulus, murni, tanpa menuntut imbalan apa-apa. Tuhan mau kita mengasihi satu dengan yang lain dalam ketulusan, dalam kemurnian. Enggak menuntut balas. Enggak menuntut imbalan. Bayangkan.
dan Delpho. Filio dan Delpho. Delpho artinya apa? Sebuah ikatan persaudaraan yang erat. Jadi kita sedang bicara bulan keintiman. Itu artinya kasih persaudaraan. Bicara tentang kasih, itu nggak mungkin kalau kita nggak punya persekutuan yang intim. Makanya ketika saya ngomong tadi, betapa berat saya mengkhotbahkan hal ini, bukan saya nggak tahu mau khotbahnya. Tapi saya sedang di introspeksi, bagaimana coba mengasihi saudara-saudara. Kemarin saya mendengar istri saya mencurahkan isi hati. Bagaimana bebannya begitu berat. Kenapa? Dia merasa bertanggung jawab, bukan hanya keluarga kami, tapi ada keluarga orang tuanya juga. Ada keluarga adiknya juga. Saya percaya itu didorong oleh kasih yang besar. Karena firman Allah bilang, kalau ada orang gak tahu memelihara keluarganya, dia lebih buruk dari orang dunia. Makanya standar ini sangat tinggi. Tapi saudara tahu gak, ketika kita coba mengasihi orang-orang yang dikasihi, itu gak mudah. Setuju gak saudara? Amin. Ayah-ayah akan memikirkan anak-anaknya untuk bertumbuh dengan baik. Betul? Cukup sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Betul gak? Ketika masuk sandang pangan, oke, keseharian. Tapi ketika keluar pendidikan, kalau sekolah di luar, tambah lagi pergaulan. Sekolah gak cukup dengan kebutuhannya, ditambah plus-plus. Saya dengar ada sekolah sedih banget. Ketika datang dilihat, sepatunya. Sepatunya apa? Langsung dipojokin lah, dibullying. Kenapa? KW. Sedih banget kan, saudara? Udah jelas itu bukan diajarkan kasih. Tapi saya mau berkata, intinya apa? Untuk mengasihi, kita perlu usaha yang sangat besar. Bagaimana suami terus mengasihi pasangannya. Istri mengasihi pasangannya. Orang tua mengasihi anak. Anak mengasihi orang tua. Itu usaha yang sangat besar, saudara. Kita masih ngomong keluarga inti ya. Keluarga lahiriah. Tapi bahkan Tuhan katakan, ini keluarga seiman. Itu yang saya berkata, Tuhan, ternyata saya masih jauh dari sana. Gereja kita masih jauh dari kehendak Tuhan. Saya cepat-cepat tidur karena saya mau bangun pagi, saya mau bersekutu dengan Tuhan, saya mau beres dengan Tuhan. Jadi saya berbangun pagi-pagi sekali tadi, saya bergumul lagi dengan Tuhan. Tapi sama halnya, ketika kita mau membahagiakan keluarga, susah. Setuju gak saudara? Cari duit itu susah, setuju gak saudara? Meningkatkan kualitas keluarga susah, kualitas ekonominya, kualitas keharmonisan susah, iya gak saudara? Yang setuju susah lambaikan tangan. Atau cuma saya dan istri yang merasa susah? Semua kita merasa susah. Tapi apakah kita akan berhenti? Mungkin belum sempurna. Mungkin belum maksimal. Tapi kita mesti jalan terus, jalan terus, jalan terus, maju terus. Yang percaya katakan amin. Ya, sulit. Ada masa-masa ideal. Ketika rasanya gampang mengasihi. Ketika ada untuk mengasihi. Tapi ada masa-masa sulit. Ada masa-masa kering, ada masa-masa biasa. Tapi mari kita terus maju. Dan saya percaya yang membuat kita terus maju. Karena ada firman Allah yang siap memberkati kita. Siapa yang rindu bertumbuh dalam kasih persaudaraan, lambaikan tangan. Amin. Angkat tangan dulu. Katakan bersama saya, Tuhan saya berdoa pagi hari ini. Jadikan saya saluran berkat. Aku rindu memberkati keluargaku.
Aku rindu mengasihi keluargaku. Kalau engkau anak, doakan orang tuamu. Kalau engkau orang tua, doakan anak. Kalau engkau suami, doakan istri. Saya beri kesempatan 1-2 menit untuk berdoa. 1, 2, 3, mari kita berdoa. Aku angkat tangan Tuhan, aku memberkati istriku. Memberkati anak-anakku, memberkati orang tuaku. Itu sebabnya aku putuskan, aku butuh pertolongan Tuhan. Pagi hari ini, beri aku kekuatan. Oleh kekuatanmu untuk menggenapi semua ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Apa bekal firman Tuhan? Di tengah perjuangan kita, di tengah pergumulan kita, untuk membuat keluarga kita sejahtera. Bahkan untuk membuat kita boleh mempraktekkan kasih persaudaraan. Ada 3 hal yang akan kita bicara. Karena minggu ini dan minggu depan kita akan bicara kasih. Pertama, kasih persaudaraan Philadelphia, dan minggu depan kasih akan semua orang. Agape yang lebih tinggi lagi. Bicara kasih, khususnya kita bicara kasih persaudaraan hari ini, itu nggak mungkin kalau nggak ada persekutuan yang intim. Amin. Nah, apa yang memotivasi kita, apa yang memberi dasar kepada kita, kita sanggup, kita bisa terus mengusahakan kasih persaudaraan. Yang pertama, kasih, khususnya kasih persaudaraan adalah yang pertama, tanda saudara dan saya telah memiliki hidup yang baru. Sekali lagi, kasih, khususnya kasih persaudaraan, bahkan nanti kasih agape, adalah tanda hidup yang baru. Tanda kita telah memiliki hidup yang baru. Saudara, Yohanes 20 ayat 17, mari beri tanda di Alkitab saudara. Yohanes 20 ayat 17 berkata begini, setelah Yesus bangkit apa yang dia katakan? Kata Yesus kepadanya, kepada Maria, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Ini yang dimaksudkan siapa saudara? Murid-murid. Yesus masih punya saudara lahiriah secara jasmani. Tapi yang dimasukkan di sini adalah saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalau Yesus berkata kau akan pergi kepada Allahmu dan Allahku, sama-sama percaya Tuhan. Tapi di sini dikatakan aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu. Makanya Yesus menyebut murid-muridnya saudara-saudaraku. Yang dipakai Yesus saudara-saudaraku. Itu mengacu kepada murid-muridnya. Pagi hari ini, maukah saudara mendengar lagi suara Yesus berkata, engkau saudara-saudaraku. Melalui kebangkitan, kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Kita dilahirkan kembali. Melalui kebangkitan Yesus, yang percaya kepada Yesus, kita dilahirkan kembali. Galatia 3 ayat 26, makanya kita disebut anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Yesus anak Allah, kita juga jadi anak-anak Allah. Orang-orang yang percaya disebut tadi lahir baru, disebut anak-anak Allah. Kalau kita sedang baca kitab Roma, saudara ingat Roma 8 ayat 29. Orang percaya ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Kristus. Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Setelah kebangkitannya Yesus jadi yang sulung. Jadi di satu sisi kalau kita ke surga, kenapa kita boleh masuk ke surga? Ke surga Bapa kita yang di surga itu kenapa? Karena Yesus saudara kita, dia kembali ke rumah Bapa. Kita saudara-saudaranya boleh kembali ke rumah sana juga. Karena itu rumah Bapa kita. Karena Yesus saudara kita. Itu alasan yang paling kuat.
Ketika saudara mau tinggal di rumah tertentu, kalau saudara tamu, tuan rumah akan berkata, siapa lo? Tapi kalau saya datang, nah sayang, saya nggak bisa pakai contoh saya dan istri saya. Oh, pakai contoh aja. Anak pulang dari kos-kosan, mereka kos di Bandung, tidur di sini. Tiba-tiba ada satu anak lagi, rambutnya pirang. Ya bulok sih, bule lokal sih. Terus dia mau masuk, aku juga pengen nginep. Anak nggak bisa bilang siapa lo. Kalaupun anak bilang siapa lo, Audrey akan menjawab, ya aku anak mami papi juga. Aku berhak masuk di rumah ini. Ngerti saudara? Jangan takut saudara kembali ke surga. Karena pasti saudara diterima. Karena saudara telah memiliki hidup yang baru. Bisa katakan amin? Tapi bagaimana kita tahu kita memiliki hidup yang baru? Satu, kalau kita memiliki sifat dari Bapa kita. Siapa Bapa kita sekarang? Allah. Allah adalah kasih. Amin. Kita kurang merenungkan hal ini. Sehingga kita tidak menghidupinya. Ya. Anak yang hilang dalam keberdosaannya, dalam kebejatannya. Dalam kehinaan, dalam kemiskinan, keterpuruk, dia ingat. Di rumah Bapakku ada hamba-hamba sejahtera. Dalam hati kecilnya, aku bukan cuma hamba. Aku anaknya. Aku akan pulang. Apakah saudara punya mental hal ini? Mental anak Allah. Biar ketika saudara punya mental anak Allah, saudara juga harus yakin saudara punya sifat anak Allah. Yaitu kasih. Karena Bapa kita adalah kasih. Allah adalah kasih. Yang percaya dia telah dilahirkan baru, lambaikan tangan. Lambaikan tangan, katakan saya anak Allah. Saya anak Allah. Amin. Melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, mentalitas ini harus dipenuhi. Saya anak Allah. Kalau begitu saya punya sifat Allah, yaitu kasih. Maka saudara tinggal memutuskan. Saudara mau mengasihi atau tidak. Amin. Ada di dalam saudara. Tanda yang pertama adalah hal itu saudara. Status kita adalah saudara-saudara. Perlu iman untuk orang diselamatkan. Perlu iman juga untuk saudara bukan hanya mengasihi saudara secara lahiriah, tapi mengasihi saudara seiman. Bisa katakan amin? Saudara, kita bangun rumah. Saya percaya kita semua ingin tinggal di dalam rumah sebagai satu keluarga. Benar enggak? Tapi tahukah saudara, rumah kita akan tinggal di rumah itu berapa tahun? Kalau kita panjang umur 70, 80, 90. Kita bisa tinggal bersama, bahkan enggak akan tinggal bersama lagi. Nanti anak-anak kan punya rumah sendiri. Tapi saudara tahu enggak? Kita akan tinggal di rumah Bapa dari kekal sampai kekal. Kalau kita nggak belajar mengasihi hari ini, kita akan kaget di surga nanti. Katakan kiri kanan, jangan kaget di surga nanti. Karena kalau saudara nggak betah di surga, cilaka saudara. Saudara nggak punya pilihan yang lain saudara. Amin. Berdoa Tuhan mengubahkan cara pandang kita. Yang kedua saudara, kasih yang pertama tadi
tanda kita memiliki hidup yang baru. Yang kedua, kasih adalah tujuan hidup yang baru. Ketika kita mengasihi artinya kita memiliki tujuan hidup yang baru. Apa itu tujuan hidup yang baru? Pria-pria dengan cepat buka Matius 22 ayat 34 sampai 40. Wanita buka 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Pada hitungan yang ketiga, pria baca Matius 22 ayat 3 sampai 4, ayat 34 sampai 40. Nanti wanita 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Pria siap Matius 22 ayat 34 sampai 40. 1, 2, 3. Cuma kasih isi kesimpulan semua Alkitab. Saudara, kalau kita nggak mengasihi, yang pertama kita nggak jelas kita udah hidup baru apa enggak. Yang kedua, kalau kita nggak mengasihi, kita orang yang nggak punya tujuan hidup. Karena tujuan hidup kekristenan yang utama adalah kasih. Hidup kita sia-sia. Wanita 1 Korintus 13, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Lihat saudara, kefasihan saudara, kemolekan saudara, kebaikan saudara, perbuatan apapun juga kalau tanpa kasih nol besar. Gak ada faedahnya, gak ada gunanya. Itu sebabnya jadi tujuan hidup kita. Semakin hari semakin bisa mengasihi. Saudara boleh hari-hari ini sedang punya target, saya pengen punya omset sekian, saya pengen punya investasi sekian, saya pengen punya aset sekian. Tapi kalau itu gak dipakai buat kasih, gak ada gunanya. Saudara punya nama besar, saudara boleh punya terkenal. Tapi kalau arahnya ujung-ujungnya enggak untuk kasih, gak ada gunanya. Bukankah seringkali malah nama besar, aset besar, jabatan besar, itu jadi perangkap yang mematikan. Kalau tidak ada kasih. Sampai ada pemazmur berkata, Tuhan jangan buat aku kaya raya, supaya aku gak menyangkali Engkau. Kenapa? Kalau nggak ada kasih, sesuatu yang baik akan sangat berbahaya. Saudara, kasih adalah tujuan hidup seorang Kristen. Sebabnya hari-hari ini, makanya saya bilang tadi, ketika saya evaluasi pelayanan saya evaluasi yang lain, ujung-ujungnya kasih kan. Dan barangkali saya mulai kehilangan motivasi, saya bilang Tuhan kasih lagi kasih. Karena kasih, kalau motivasinya kasih, pasti ada kekuatan. Bukankah karena cinta,
gunung kan ku seberangi, laut kan ku daki. Oh terbalik ya. Bukankah karena cinta, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Amin. Saudara, kalau hari-hari ini saudara kurang semangat kerja, hari-hari ini saudara kurang antusias, hari-hari ini prestasi saudara biasa-biasa, hari ini saudara gak greget saudara. Saudara kehilangan tujuan hidup saudara, kasih. Coba ngomong lagi, saya bangun pagi-pagi supaya istri saya happy. Salah satu yang membuat dia happy, kalau dia bisa belanja hari ini. Mulai belanja kebutuhan dapur, belanja kebutuhan rumah tangga, bahkan mungkin belanja kebutuhan dirinya. Dan semua wanita akan berkata, puji Tuhan di sini Marinda gak matre ya. Ada yang amin saudara. Coba laki-laki akan semangat lagi saudara. Ayah-ayah akan semangat lagi. Kalau saudara berkata saya harus tembus ini. Bisnisnya harus sukses. Kenapa? Karena anak-anak saya mesti lebih baik. Saudara mungkin yang mulai tua, mulai berumur, sudah selesai. Tambahkan, aku pengen lihat istriku senyum tiap hari. Aku pengen lihat keluargaku senyum tiap hari. Akan memotivasi saudara lagi. Mari saya ketemu orang tua. Wah, di tengah usianya, dia perhatian banget saudara. Dia bangun pagi-pagi diaturin jadwal buat istri saya. Dia potretin sana, potretin sini. Saya bilang kenapa? Oh ada motivasi kasih di baliknya. Buat dia udah cukup. Tapi ngapain? Jadi berita minggu ini, Ibu Gembala baru pulang dari gedung MPR DPR. Bukan caleg sih ya, tapi belajar ngobrol di situ. Tapi saya lihat, kagak ya foto di depan gedung MPR DPR, rapat di situ. Orang melakukan apa? Lebih kasih. Saya pengen tantang semua kita. Kalau bosmu melihat, aduh prestasimu kurang di kantor. Mungkin kau kehilangan motivasi kasih. Mungkin kalau omsetmu, targetmu belum tercapai. Mungkin karena engkau kehilangan motivasi kasih. Amin. Yang kuliah, yang belajar. Biar motivasi ini mendorong engkau. Amin. Haleluya. Saudara-saudara lihat ya, ini menarik sekali. Di Wahyu pasal 3, itu ada, di Wahyu 23, itu ada 7 gereja di dalam kitab Wahyu. Gereja-gereja yang lain semua mereka ditegur. Tapi cuma 2 gereja yang gak ditegur. Gereja Philadelphia sama Smyrna. Nah gereja Philadelphia, itu kata Philadelphia tadi kasih persaudaraan ini, itu gak ditegur, malah dipuji. Coba lihat ayat Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Siapa yang mau dibukakan pintu? Katakan saya. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, gak peduli kekuatan kita seberapa besar. Namun engkau menuruti firmanku, engkau taat. Engkau tidak menyangkal namaku, engkau setia. Saudara jemaat ini katanya kekuatannya gak seberapa. Tapi kenapa Tuhan berkenan membuka pintu baginya? Karena mereka taat dan setia. Setia apa saudara? Melakukan kasih persaudaraan. Coba lihat ayat yang ke-12. Mereka akan menjadi apa? Soko guru di dalam bait suci Allah. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allah. Apa aja soko guru? Diberkati dalam pelayanan mereka. Mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Coba lihat ayat yang 11, mundur ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu.
Saudara, barusan kita lihat peroferan mahkota dari Ratu Elizabeth ke siapa? Pangeran Charles. Kita bisa nonton di TV. Tapi kalau dulu waktu kecil jadi lagu buat saya. Berandai-andai seperti Opi, andai Tapi dulu nyanyi lagi nih. Papaku Pangeran Charles, mamaku Lady Diana. Anak sekarang gak akan dengar lagu itu. Tapi walau kecil orang bermimpi seperti itu. Kenapa? Wah, betapa luar biasa ya keluarga kerajaan. Berharap saat itu Pangeran Charlesnya segera dapat mahkota. Tapi baru umur 70-an dia dapat mahkota. Gak semua kita dapat mahkota di dunia ini. Tetapi kita punya kans masuk kekekalan untuk memiliki mahkota. Salah satu mahkota yang kita diberikan mahkota kepada kita karena kita memiliki kasih persaudaraan. Saudara, setiap kita di dunia ini pengen punya kehormatan, pengen punya nama baik, pengen punya penghargaan. Tapi di surga penghargaan yang sangat jelas adalah mahkota. Saudara, jangan sampai mahkota itu diambil dari kita. Ketika kita kehilangan kasih persaudaraan. Saudara, di dunia ini boleh keren, boleh dipuji-puji orang. Tapi ketika saudara masuk ke kekekalan, saudara orang yang kehilangan mahkota atau tidak? Saya pengen challenge saudara hari ini. Di dunia udah kere, udah susah. Tapi di dalam Tuhan, saudara punya hidup yang baru. Saudara punya tujuan hidup yang baru. Dengan kasih, pegang apa yang ada padamu. Itu kasih persaudaraan. Maka saudara akan memakai mahkota. Tahu nggak? Tujuan hidup Kristen, bapak-bapak gereja tuh menuliskannya. Kalau nggak salah Katekismus Heidelberg. Cuma ada 2. Menikmati Allah dan menyembah Allah. Katakan bersama saya, menikmati Allah dan menyembah Allah. Semua orang pasti pengen menikmati Allah, amin. Hanya masalahnya nggak banyak orang pengen menyembah Allah. Tapi sebetulnya kenikmatan kita itu harus identik dengan penyembahan. Saudara kalau lihat koin itu ada 2 muka. Ada gambar burung, ada gambar angka, ya kan? Saudara mau nggak dapat duit, koin emas, tapi cuma setengah harganya, cuma setengah gambarnya. Harganya kurang saudara. Nah saudara, emasnya mungkin berharga, tapi ini kurang. Nah saudara, menikmati Allah dan menyembah Allah itu satu paket. Saudara perhatikan hidup saudara. Saudara akan mengasihi, perhatikan ini baik-baik. Saudara akan mengasihi dan sesuatu, maka saudara akan menyembahnya. Apa yang saudara sembah, saudara kasihi. Siapa yang suka olahraga? Suka olahraga bersepeda. Sayang gak saudara sama sepeda? Sayang. Saking sayangnya karena saudara cintai, saudara suka. Itu sepeda itu aduh dijaga. Gak boleh sembarang orang pakai. Ada orang suka sama burung. Aduh dengar burung tuh. Itu burung udah kayak disembah. Anaknya bisa dia lupa kasih jajan, tapi burung gak boleh terlambat kasih makan. Anaknya dia gak mandiin, burungnya dia mandiin. Pernah lihat orang kayak gitu? Saudara, hobi saudara yang memuaskan saudara, menyenangkan saudara, itu akan membuat apa? Saudara sembah. Tadi dikatakan oleh lagu tadi, para kudus 24 tua-tua melemparkan mahkota mereka kepada Tuhan. Kenapa saudara harus punya mahkota? Mahkota kita adalah hasil kasih kita.
Tadi kita udah belajar. Amin. Mahkota kita hasil kasih kita. Sekaligus hasil penyembahan kita. Saya tadi harus tulis ini ketika lagi menyembah. Tiba-tiba saya disingkapkan. Hambaku pastikan mahkotamu jangan ada yang mengambilnya darimu. Karena sesuatu yang kita kasihi, sesuatu yang kita sembah. Makanya Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain. Gak boleh menyembah yang lain. Kenapa? Karena apa yang kita sembah kita cintai. Apa yang kita cintai kita sembah. Tadi kalau dikatakan ketika kita mengasihi kita dapat mahkota. Tapi 24 tua akan berkata mahkota itu aku kembalikan lagi. Mereka tersungkur dan lemparkan di bawah kaki Yesus. Mungkin sudah berkata saya ini penyembah Tuhan. Tapi apakah betul? Nanti akan terujinya di surga saudara. Di surga ada kaum pemenang. Tadi kan saudara sudah baca. Barang siapa yang menang. Ini mereka-mereka yang punya mahkota. Dan mereka yang tidak menang. Di dunia ini kita sibuk banget. Dengan status. Makanya kita peduli banget. Di sosmed kita berapa like pujian orang. Kenapa? Karena kita peduli dengan status. Tapi di surga nanti ada pemenang, ada yang gak masuk dalam golongan pemenang. Apa yang terjadi saudara dengan golongan yang menang? Mereka memerintah bersama Tuhan. Siapa golongan yang tidak menang? Seperti Korintus katakan, mereka diselamatkan tapi seolah-olah dari api. Kenapa? Perbuatan mereka, rumput kering, jerami dan kayu. Mereka tidak membangunkan berasa perak, emas, batu permata yang tahan uji. Kenapa harus ngomong kayak gini? Siapa yang paling sulit kita kasihi? Bukan orang baru. Setuju? Bukan orang jauh. Yang seringkali sulit dan itu kayak dilema ya. Satu sisi itu keluarga. Tapi seringkali keluarga yang paling menyakitkan. Setuju gak saudara? Saudara gak kepahitan tuh dimaki-maki orang di luar sana. Tapi ketika keluarga marah, terluka banget. Benar gak saudara? Nah itu saudara mesti bangun saudara. Harus tahan api. Kasih persaudaraan kita harus tahan api. Saya berdoa. Coba taruh dulu tangan di kepala. Saudara mengimajinasikan mahkota saudara. Taruh tangan di saudara. Hanya mengimajinasi saja udah susah, apalagi mengimaninya. Coba, praktek pagi hari ini. Kuasai tangan saudara dari malas angkat tangan. Pegang kepala saudara. Katakan dengan iman. Jangan ada yang mengambil mahkota saya. Amin. Jadi pastikan. Apa yang saudara kasihi, saudara tahu serang. Itu yang saudara sembah. Apa yang saudara sembah pasti saudara kasihi. Yang ketiga, kasih itu bukan hanya tanda kita memiliki hidup yang baru. Bukan hanya itu menjadi tujuan hidup yang baru dari kita. Karena orang kalau udah gak punya tujuan hidup, udah gak semangat deh. Udah gak menarik deh hidupnya. Udah gak cantik deh hidupnya. Udah mengesalkan deh pasti. Tapi kalau punya tujuan hidup pasti berbeda. Yang terakhir, kasih adalah gaya hidup yang baru. Yuk kita baca sama-sama Kisah Rasul pasal 2, 41 sampai 47. Haleluya. Ini ayat terakhir. Kisah Rasul pasal 2, 41 sampai 47. Mulai saja dari 42. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43 sama-sama. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Ayat 40 dikatakan selalu bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Selalu berkumpul bersama-sama memecahkan roti dan berdoa. Lihat saudara, kasih persaudaraannya gimana ngukurnya? Dalam persatuan, dalam persekutuan. Saya kemarin ditegur oleh salah satu siswa sekolah Alkitab. Dia gak negur saya langsung, tapi saya merasa saya ditegur melalui dia oleh Tuhan. Dan saya sangat berterima kasih. Karena apa saudara? Dia bilang gini, lewat pandemi banyak orang krisis, banyak orang stres, banyak orang bermasalah. Tapi lewat pandemi justru Tuhan memulihkan gerejanya. Kenapa? Kami jadi ngerti artinya jadi orang Kristen tuh yang punya hidup baru. Punya tujuan hidup baru. Lewat gaya hidup baru. Gaya hidup barunya gimana? Ternyata gak cukup ibadah 1 minggu 1 kali. Ibadah tuh gaya hidupnya apa? Mereka berkumpul bersama-sama setiap hari. Jadi itu sebabnya kenapa saya kirim renungan. Setiap hari. Saya berharap saudara makan. Bahkan saya undang saudara doa pagi. Jam 4.45 sampai 5.30 untuk bersekutu bersama. Saya mau undang saudara, saya mau siapkan setiap hari. Sesuai dengan kelompok sepakat bersama. Saya pengen ada doa malam, mungkin setengah jam saja. Saudara per kelompok sepakat bersama. Mari kita tentukan jadwal, saya mau berdoa buat saudara. Kenapa saudara? Coba lihat. Persekutuan itu selalu berkumpul bersama-sama. Mereka apa? Belajar bersama. Ada firman Tuhan yang mereka pecahkan. Mereka makan bersama. Mereka berdoa bersama. Nah kesaksian teman saya ini yang jadi murid. Dia berkata saya lihat mujizat. Yang sakit disembuhkan. Yang punya masalah dapat solusi. Dan mereka merasa wah ini benar nih. Tapi setiap hari, kenapa? Karena firman mengubah setiap hari. Saudara, kalau saudara datang minggu kayak gini, itu kayak saudara belajar bahasa Inggris. Kalau saudara belajar bahasa Inggris datang seminggu sekali, itu namanya les. Tapi kalau saudara mau belajar bahasa Inggris, jangan les. Saudara tinggal di negara yang berbahasa Inggris. Paling dekat Singapura, Malaysia. Setiap hari saudara ngomong, pasti bisa ngomong. Kenapa banyak orang Kristen? Pengetahuannya banyak. Tapi imannya lemah. Yang dia tahu banyak, tapi kok gak banyak terjadi. Kenapa? Les. Dia kerohaniannya kerohanian les. Jangan jadi orang rohani les. Jadilah anak. Saudara, saya pernah dibercandain sama teman. Keren banget loh. Di sana tuh anak-anak TK udah lancar bahasa Inggris. Anak TK lancar bahasa Inggris. Wah, saya bilang, iya di sekolahnya lancar banget semuanya. Saya tuh pengen tahu karena kita punya sekolah kan. Di mana? Di Inggris. Saya pengen babuk rasanya ya. Tapi benar saudara. Saudara ini ke gereja Kristen les atau anak Tuhan. Kalau Kristen les seminggu sekali.
Atau kalau Kristen pengunjung, boleh Paskah, boleh Natal. Tapi kalau saudara tahu, saudara punya hidup yang baru, saudara adalah anak-anak Allah, saudara adalah saudara-saudara Yesus Kristus. Saudara pasti beribadah tiap hari. Bersekutu tiap hari. Coba tanya kiri kanan. Kamu anak les-lesan atau anak Tuhan beneran? Kalau saya jawab hari ini, saudara Kristen les atau Kristen sejati? Ketua kelompok sepakat bersama angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Ini bukan kedukaan, kalau kedukaan setengah tiang. Ratu Elizabeth sudah meninggal, sudah selesai hari penguburannya. Nah, ya. Hubungi anggota saudara, hubungi saya. Mau hari apa? Gantian aja karena kalau ini setiap hari saya siap sekarang. Kalau mau minta jam berapa, saya ladenin. Saya mau berdoa khusus buat saudara. Saya memang tiap hari doain saudara. Hari Senin ada jadwal jemaat yang saya doain. Hari Selasa. Tapi saya rasa pengen saya dengar. Apa pergumulan saudara? Siapa yang mau mengalami terobosan, lambaikan tangan. Hubungi kelompok sepakat bersama, saya hadir di situ. Tapi kalau kelompok sepakat bersama mau jalan terus silakan. Tapi minimal seminggu sekali yuk ketemu dengan saya. Kita berdoa. Kita udah punya media sekarang. Mau pakai WA bisa, kalau kelompok kecil mau pakai Zoom bisa. Perlu pulsa, gak apa-apa. Saudara jajan yang lain bisa, masa untuk hal yang rohani gak bisa. Itu beban saya hari ini. Kita punya hidup yang baru. Kita punya tujuan hidup yang baru. Kekristenan sejati punya gaya hidup yang baru. Yang menilai Kristen bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Saya Kristen sejati bukan. Saya memiliki enggak sifat-sifat Allah, itu kasih. Saya punya tujuan hidup baru enggak? Ingin kasih Allah itu semakin nyata. Mulai dari saudara-saudara. Dan kasih harus terbukti saudara. Saudara akan lihat, ketika saudara sungguh-sungguh, saudara akan mengalami terobosan keluarga. Terobosan keuangan. Ada waktu ketika saya merenungkan hal ini, wah saya disemangati lagi. Tapi yang paling penting, saudara akan sadar, hari-hari ini saya enggak lenggang kangkung. Saya tahu gaya hidup saya, gaya hidup dalam kasih. Mari berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Ketika kita mengasihi, kita hidup dalam kasih persaudaraan. Oh, ada dampak yang besar. Dampak pertama ada dalam kita. Dampak pertama apa saudara? Kita betul-betul sadar kita punya keluarga, kita enggak sendiri. Amin. Ada perubahan terjadi di dalam saya. Saya suka ibadah. Kalau enggak suka ibadah bingung saya. Suka bersekutu, suka berdoa, suka baca firman Tuhan. Dampak berikutnya apa saudara? Saudara lihat mujizat, firman Al-Quran ada mujizat yang besar, orang-orang ketakutan. Dampak buat orang luar apa? Orang menyukai kita, sudah baca ayat itu. Dan bahkan orang mempertobatkan, Tuhan mempertobatkan banyak orang. Siapa yang belum pernah menginjili seorang, belum pernah bawa jiwa. Saudara belum berbuah. Kalau menurut Yohanes 15, saudara bisa dipotong karena enggak berbuah. Pak Gembala kok galak banget? Saya enggak galak, firman Tuhan yang bilang. Siapa yang tidak berbuah, dipotongnya. Oke, sekarang mulai jelas ya, kenapa kok susah hidup kok sulit, hidup penuh perjuangan. Ya, itulah hidup yang sejati. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Siapa yang berdebar-debar hatinya? Takut dipotong Tuhan. Yuk bertobat. Yuk mulai saling menguatkan. Mulai saling bersekutu. Cari Tuhan. Bukan hanya kita gak dipotong, tapi sebaliknya
kita menghasilkan buah berlimpah-limpah. Amin. Ada waktunya gereja ini akan beribadah beberapa kali. Amin. Ada waktunya saudara akan tampil melayani. Tapi bertindak dulu. Sama susahnya ketika saudara mulai bisnis, saudara mulai kerja, susah untuk cuan, untuk dapat gaji. Tapi ketika saudara mulai bisa, saudara akan bertambah-tambah. Sama dengan hal rohani seperti itu. Angkat tangan kita ke surga pagi hari ini, sembah Dia pagi Haleluya. hari ini. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Angkat tangan kita ke surga pagi hari ini, mengucap Terima kasih, syukur. Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Orala basyakara lama syanda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you. Thank you, Jesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dari awal katakan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Oh, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Katakan. Yesus. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Oh, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Apapun kondisi kita pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita dimotivasi pagi hari ini. Kalaupun kita ditegur pagi hari ini, lihat Tuhan telah memulai sesuatu yang baik. Dia akan melanjutkannya sampai sempurna. Yang sudah merasa kasih Allah, lambaikan tangan. Haleluya. Yang sudah merasa penebusan Kristus karena kasih, lambaikan tangan. Amin. Itu sesuatu yang baik. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Amin. Saudara percaya akan hidup dalam kasih? Katakan sekali lagi, amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana kita hidup dalam kasih persaudaraan? Saya pengen saudara berdoa 1 menit untuk kelompok sepakat bersama saudara. Saudara bisa sebutkan namanya? Berkati dia pagi hari ini. Amin. Dan saudara katakan, Tuhan aku mau bertemu lagi dengan kelompok sepakat bersamaku. Mempererat
Mari kita berdoa untuk kelompok sepakat bersama kita. Sebutkan namanya. Haleluya. Berkati di mereka. Berkati, bulatkan tekad untuk belajar bersama. Untuk berdoa bersama. Untuk berpergian bersama. Untuk makan bersama. Untuk mengasihi bersama. Oralabasyanda, ralabasyanda. Lepaskan berkat. Bulatkan tekadmu Tuhan. Katakan aku mau bangun kelompok sepakat bersamaku. Aku mau bangun komselku Tuhan. Karena ini keluargaku. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oralabasyanda, ralabasyanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oralabasyanda, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau juga saudara berdoa buat keluarga saudara. Buat istri saudara. Buat anak-anak saudara. Buat orang tua saudara. Itu tempat pembelajaran kasih yang paling besar. Haleluya. Kalau ada kasih yang luntur. Kalau ada kasih yang tawar. Biar kasih Allah membebati lagi semua kita. Mungkin ada usaha yang macet. Ada pekerjaan yang terhambat. Biar ada motivasi kasih lagi. Ketika saudara berdoa buat keluarga saudara. Bilang, aku minta motivasi kasih. Ketika saudara berdoa buat bisnis saudara, usaha saudara. Bukan hanya untuk kesenangan saudara. Tapi saudara akan mengasihi keluarga saudara. Maukah saudara berdoa buat keluarga. Dan berdoa buat bisnis, buat pekerjaan saudara. Amin. Angkat tangan sekali lagi. Bawa kepada Tuhan bisnis saudara. Bawa kepada Tuhan pekerjaan saudara. Bawa kepada Tuhan investasi saudara. Bawa semua yang saudara usahakan. Kami angkat bisnis kami. Kami angkat pekerjaan kami. Kami angkat studi kami. Kami angkat usaha kami. Kami angkat keluarga kami Tuhan. Oh kami perlu motivasi kasih Tuhan. Kalau kami mulai lelah. Kami kehilangan motivasi Tuhan. Motivasi kami dengan kasih. Kami berhasil untuk mengasihi. Kami berhasil untuk mengasihi. Kami sukses untuk mengasihi. Kami Tuhan punya motivasi yang benar dalam nama Yesus. Itu sebabnya biar pintu-pintu kemurahan dibukakan. Pintu-pintu kesempatan dibukakan. Pintu-pintu Tuhan kemurahan yang baru dibukakan. Peluang-peluang baru dibukakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pintu berkat-Mu dalam nama Yesus dibukakan. Tuhan berikan solusi yang baru. Kalaupun solusi itu belum ditemukan, beri semangat, daya juang Tuhan. Pagi hari ini, oleh kasih dan kuasa ilahi. Dan kami akan melihat orang yang menaburkan dengan mencucurkan air mata. Akan pulang dengan tuaian yang berlimpah-limpah. Pulang dengan sorak-sorai dari Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Allah yang sungguh mengasihi kami. Bahkan karena kasih-Mu Engkau rela jadi manusia. Engkau rela merasakan, mengalami apa yang kami alami. Bahkan Engkau rela memikul kelemahan dan dosa kami. Kalau waktu berdosa saja Engkau telah mengasihi kami. Kami percaya hari ini kami yang telah dilahirkan baru. Engkau sungguh mengasihi kami. Dan Engkau rindu melihat kami keluar sebagai pemenang. Sebabnya segala puji, hormat, syukur. Kami kagum, kami takjub akan Engkau. Kami putuskan kami akan terus menyembah Engkau. Terus mengasihi Engkau. Sampai semua hal yang baik terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Nah sekarang jemaat Tuhan sebelum pulang, tadakan kedua belah tangan-Mu. Terimalah kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati segala keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Diangkatnya engkau jadi kepala bukan ekor. Terus naik bukan turun. Diberkati segala usahamu berhasil.
Tuhan mengutus Engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia ini. Sebagai pembangun kota di atas bukit. Biarlah kasih persaudaraan kita diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapa kita di surga. Dan semua orang yang rindu mempraktekkan kasih persaudaraan katakan. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.